Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali bersama saya Indra di Lepas Tengah Malam, sebuah channel yang membahas serta menceritakan kejadian-kejadian mistis yang berdasarkan cerita nyata. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya, dan diberikan rezeki yang lapang. Cerita kali ini berasal dari Mas Randi Gustian dengan judul Petaka Batu Safir. Awalnya saya baca di sebuah grup FB tentang kisah mistis yang berdasarkan cerita nyata. Setelah saya baca, saya tertarik dan langsung DM penulisnya agar diizinkan di-sharing di Lepas Tengah Malam. Alhamdulillah, beliau mengizinkan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Randi Gustian sehingga cerita ini bisa didengar oleh pendengar Lepas Tengah Malam. Tapi sebelum cerita dimulai, sebelumnya ada beberapa notes yang disampaikan penulis. Pertama, ini adalah kisah nyata, namun akan ada sedikit bumbu di dalamnya agar lebih menarik. Kedua, nama dan lokasi akan disamarkan atas permintaan narasumber. Tiga, jika ada yang mengetahui lokasi kejadian, harap disimpan dalam hati ya. Empat, silahkan bebas berkomentar dan berikan kritik saran yang membangun. Dan juga silahkan share cerita ini tapi sertakan juga sumbernya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja dengarkan ceritanya. Siapkan posisi ternyaman dan selamat mendengarkan. Sudah 2 hari aku tidak pulang. Entah bagaimana nasib istri dan anakku. Kemiskinan ini membuatku putus asa. Ingin mati saja rasanya. Bagaimanapun caranya aku harus kaya. Aku muak dengan cemooh orang tentang keluargaku. Aku bosan dengan kemiskinanku. Apapun jalannya, pasti akan kutempuh. Perjalanan ini harus membuahkan hasil. Aku harus menemui Eko, sahabat yang aku kenal. Baru beberapa tahun yang lalu nasibnya sama sepertiku. Tapi kini kudengar dia sudah memiliki rumah mewah di daerah Sumatera. Tolong aku sahabat, tolong bantu aku keluar dari kemiskinan ini. Halo kawan-kawan. Dari sedikit tulisan di atas, tentunya sudah ada yang bisa menebak kemana arah cerita ini kan? Ya, ini adalah cerita tentang Bayu, nama samaran, yang berusaha merubah nasib dengan jalan pintas. Awalnya Bayu adalah seorang pengusaha. Dia bergerak di bidang jasa event organizer. Karena salah bergaul, doi terjebak dengan dunia narkoba. Kesehariannya dia habiskan untuk berkumpul dengan teman-temannya sehingga melupakan bisnisnya. Beberapa temannya sudah hidup di balik jeruji besi. Beruntung waktu penangkapan terjadi, Bayu sedang tidak ada di tempat. Namun ketika Bayu sadar akan kesalahannya, semuanya sudah terlambat. Beberapa event telah gagal dia tangani, dan akhirnya klien-kliennya meminta ganti rugi atas semua kegagalan acara tersebut. Mobil, motor, bahkan rumah dia jual untuk mengganti semua kerugian atas kelalaiannya. Kepercayaan itu mahal. Ya, itulah yang terjadi kepada Bayu. Semua teman-teman yang sempat membantunya dalam berbisnis pergi meninggalkan Bayu yang sedang mengalami kebangkrutan. Kini, Bayu dan keluarga kecilnya harus tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Seperti kata pepatah,
sudah jatuh tertimpa tangga. Itulah yang terjadi saat ini. Di tengah keputusasaannya, Bayu ditelepon oleh sahabat kecilnya bernama Eko, nama samaran. Lalu Bayu menceritakan semua kejadian yang menimpanya. Tidak disangka, Eko memberikan informasi yang membuat Bayu bersemangat tentang jalan pintas menuju kekayaan. Berhasilkah Bayu mewujudkan keinginannya? Dan kejadian apa yang akan menimpa Bayu? Silakan terus dipantau ya sob. Semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita dan bisa berpikir 1000 kali untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Namaku Bayu. Kejadian ini aku alami antara tahun 2011 sampai 2012. Aku adalah seorang kepala keluarga yang gagal memberikan kehidupan yang layak bagi keluargaku. Setelah aku bangkit dari jeratan narkoba, aku pikir semua akan normal kembali seperti dahulu. Namun, kenyataannya tidak sesuai dengan harapanku. Semakin lama, hidupku semakin hancur. Hutang-hutangku pun semakin menumpuk. Jangankan untuk bayar kontrakan, untuk makan sehari-hari aja pun aku harus memutar otak. Di tengah keputusasaanku, aku mendapatkan telepon dari sahabatku, Eko. Dia sekarang sudah sukses dan menjadi orang kaya di daerah Sumatera Utara. Dia lalu menyuruhku untuk menemuinya dan berjanji akan mengubah nasibku 180 derajat. Semoga Eko bisa menepati janjinya dan memberikanku jalan pintas menuju kekayaan. Hari ini cuaca begitu panas. Sudah 4 botol mineral aku habiskan selama berada dalam bis Sumatera Utara. Itulah tujuanku. Perjalanan dengan menggunakan bis ini diperkirakan memakan waktu 3-4 harian dari Jakarta. Setidaknya itu informasi yang aku dapat dari kondektur bus. Semoga tak ada masalah dalam perjalanan. Penumpang dalam bis ini sangat ramai. Semua bangku telah terisi oleh penumpang. Aku duduk di samping bapak-bapak yang sepertinya mulai agak kepanasan dengan udara di dalam bis. Orang tua itu lalu membuka bajunya, menyisakan kaos dalam yang aromanya langsung menusuk ke dalam otakku. Belum lagi suara tangisan anak kecil yang terdengar memecah gedang telingaku. Sebaiknya aku berada di ruang merokok sebentar. Bisa muntah lama-lama di samping bapak ini. Permisi pak, mau ke belakang dulu merokok, kataku yang langsung bangkit dari tempat dudukku. Oh iya mas, silakan, jawabnya. Aku berjalan ke sebuah ruangan yang berada di belakang bis, dengan gagang pintu yang sudah patah. Akhirnya aku berhasil membuka pintu itu. Terlihat 3 orang pemuda sedang berbincang-bincang sambil sesekali menghisap rokoknya. Bisa pinjam koreknya mas? Tanyaku kepada mereka. Hei Dit, mana mancismu? Kata salah seorang dari mereka yang bertubuh gemuk. Ini bang, kau pakailah. Salah seorang dari mereka memberikanku sebuah korek gas. Mancis, bahasa apa itu mas? Tanyaku sambil menyalakan rokokku. Oh, di Medan tempat kami korek api itu mancis bang, jawab pria bertubuh gemuk itu. Oh gitu, hahaha, baru tahu saya. Oh iya mas, kenalin nama saya Bayu, kataku sambil menjulurkan tangan kananku. Saya Jeffrey bang, ini Adit, dan itu si Ruben, kata pria bertubuh gemuk itu yang aku ketahui namanya adalah Jeffrey. Kami berempat berbincang-bincang selama perjalanan. Jeffrey lebih banyak memberikanku informasi seputar Sumatera Utara kepadaku. Sementara Ruben, pria berkulit agak gelap itu sedang berusaha memejamkan mata di barisan kursi paling belakang, di mana tempat barang-barang penumpang disimpan di situ. Kami terus asik mengobrol dan sesekali Adit menyela perkataan Jeffrey yang menurutnya kurang tepat. Di Sumatera Utara itu, durian yang paling enak ada di daerah Sijikalang bang. Mantap lah pokoknya. Dan gadis-gadisnya juga bikin gak mau pulang.
Hahaha, kata Jeffrey. Gadisnya yang terkenal itu di Pematang Siantar, Cok, kata Adit menyela. Sama sajalah, gadis-gadis Medan itu mantap bang pokoknya, sahut Jeffrey. Aku hanya mendengarkan informasi yang kadang tidak berfaedah dari Jeffrey dan sesekali tertawa karena perdebatan konyol mereka berdua. Tidak terasa mengobrol dengan mereka, tiba-tiba di tengah jalan, bis yang kami naiki mendadak mogok. Begini kan jadinya kalau naik bis ini. Sudah ku bilang naik bis yang lain, beda-beda dikit tak masalah lah, gerutu Jeffrey. Sudah gratis, mengeluh pula kau, kata Ruben yang sudah bangun karena bis berhenti. Beberapa penumpang turun untuk mengecek penyebab bis berhenti, termasuk kami berempat. Karena kondisi sudah malam dan bis kami mogok di jalan yang kurang pencahayaan, Adit menyalakan senter HP-nya, Nokia 1280, yang saat itu masih populer di zamannya. Terlihat sopir dan kondektur bekerja sama mengotak-ngatik mesin bis. Aku dan yang lain menunggu di pinggir jalan. Karena rokokku sudah habis, terpaksa aku meminta rokok si Jeffrey untuk menghilangkan rasa jenuhku. Setelah agak lama menunggu, akhirnya mesin bis kembali hidup. Kami semua naik ke dalam bis. Aku kembali duduk di samping bapak-bapak yang bau badannya sangat menyengat. Bukan pusing karena perjalanan jauh, malah mabuk karena bau badan dia. Sial. Singkat cerita, setelah 3 hari dalam perjalanan dan beberapa kali berhenti di tempat istirahat, bis kami sampai di kota Medan. Aku berpamitan kepada 3 orang itu, dan kulihat mereka langsung berlalu dan menghilang dari pandanganku. Seperti arahan Eko, ketika sampai di Medan, aku harus menghubunginya agar dia bisa menjemputku. Maka aku segera menelpon dia. Halo Sob, gua udah di Medan nih, kataku. Oh, oke. Lu tunggu aja di situ ya. Makan-makan aja dulu sambil nungguin gue, kata Eko. Oke deh, gua tunggu ya, kataku. Aku lalu pergi ke warung makan Padang yang ada di terminal bis itu, dan langsung memesan nasi beserta lauknya. Selesai makan, aku kembali menyalakan rokokku dan teringat wajah istri dan anakku. Apa kabarnya mereka di sana? Jika aku mau telepon, maka aku harus menelpon kakak iparku, karena istriku tidak memegang HP. Sedangkan kakak iparku sekarang sangat membenciku. Sabar ya sayang, aku pasti pulang membawa hasil dan akan kubungkam mulut mereka yang sudah menghina kita. Ketika asik merokok, aku melihat sebuah mobil berhenti tepat di rumah makan ini. Dan seorang pria turun dengan mengenakan kemeja lengan panjang yang dilipat, sepatu sneaker yang melekat di kakinya. Pemuda yang berambut agak ikal dengan lesung pipit ini adalah Eko, sahabatku. Eko, kataku. Hahaha, gimana kabar lu, Bay? Wih, makin keren aja lu, Sob, kataku yang tidak memperdulikan pertanyaannya. Bisa aja lu udah makan? Tanya Eko. Udah, baru aja selesai, jawabku. Udah bayar belum? Tanyanya. Belum, emang mau langsung jalan? Berapa dah? Kata Eko kepada pelayan rumah makan itu. Semua 35.000, kata pelayan itu. Ini, ambil aja kembaliannya, kata Eko yang memberikan uang 50.000 kepada pelayan itu. Gak usah Sob, pakai uang gua aja, kataku. Udah, ayo langsung jalan. Udah mau malam juga nih, kata Eko. Sepanjang perjalanan kami terus membicarakan masa remaja kami. Eko adalah teman sekelasku waktu SMA. Dia adalah salah satu sahabat baikku. Sesekali aku terus memandangi kota yang belum pernah aku datangi. Sekali pula aku menyinggung tentang kehidupan Eko sekarang. Informasi yang aku dapat waktu itu adalah
bahwa Eko telah menikah dengan anak orang kaya dan dari mertuanya lah dia mendapatkan modal untuk membuka usaha kuliner di Medan. Eko ini memang masih keturunan Medan. Ayahnya Jawa dan ibunya asli Medan. Dulu waktu tinggal di Jakarta, ayahnya membuka usaha bengkel motor. Lalu ketika ayahnya meninggal, Eko balik ke Medan bersama ibunya. Beberapa tahun lalu gua juga miskin abis sob. Gua kerja di perkebunan sawit, bawa-bawa sawit pakai motor butut. Karena capek hidup susah, gua nekat nyari-nyari info biar cepet kaya, kata Eko sambil terus sibuk memutar-mutar setir mobilnya. Karena jalan yang kami lewati memang berliku-liku. Terus gua ketemu sama orang tua. Bener-bener udah tua. Bahkan beberapa orang bilang usianya udah lebih dari 100 tahun. Nah, dia kasih gua sesuatu yang nanti bakal gua kasih ke lu, kata dia. Karena itulah gua bisa dapetin anak gadis si pemilik kebun kelapa sawit terbesar di daerah gua. Hahaha. Aku hanya diam sambil memutar-mutar otakku. Dia mau kasih itu cuma-cuma ke gua. Masa iya dia sebaik itu? Setelah beberapa lama, sampailah kami di sebuah rumah mewah. Rumah 2 lantai itu dikelilingi pagar yang terbuat dari teralis besi. Lalu Eko membunyikan klakson mobilnya. Nampak seorang security keluar dari posnya dan membukakan pintu pagar untuk kami. Gila lu sob, udah hebat lu sekarang, kataku. Eko hanya tersenyum dan mengangkat sebelah tangannya kepada security itu. Masukkan mobilnya ke garasi. Kami berdua turun dari mobil dan Eko melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah itu. Aku mengikuti dia dari belakang sambil terus mengagumi rumah beserta perabotan-perabotan mahal yang menghiasi rumah itu. Mau minum apa lu, Bay? Tanya Eko. Apa aja lah, jawabku yang langsung duduk di atas sofa empuk di ruang tamu. Eko lalu membawakan 2 botol minuman dingin yang ditaruh di atas meja. Kami lalu mengobrol panjang lebar malam itu, dan di tengah perbincangan, Eko memberikan sesuatu yang membuat hidupku berubah setelah itu. Nah, ini bakal gua kasih ke lu. Kalau lu gak kaya-kaya, lu boleh hina gua. Lalu Eko melepaskan sebuah cincin yang melingkar di jari manis tangan kanannya. Batu cincin itu begitu indah, biru dan sangat berkilau. Ringnya terbuat dari perak dan dihiasi motif yang sangat serasi dengan keindahan si batu. Lalu Eko melepaskan cincin itu dan memberikannya kepadaku. Pakai nih, tenang aja sob, kata Eko. Aku lalu memakai cincin itu dan terasa seluruh badanku hangat seketika. Ring cincin itu agak panas saat pertama kali aku pakai. Awalnya gue juga gitu, pakai aja terus, ntar juga biasa lama-lama, kata Eko. Suasana di rumah Eko sangat sunyi. Walaupun rumah ini besar dan mewah, namun aku tidak melihat istri dan anaknya. Di tengah perbincangan kami, terdengar suara mobil memasuki garasi rumah Eko. Tidak berapa lama, nampak seorang wanita cantik, dengan rambut sebahu dan memiliki kulit yang putih bersih. Lalu wanita itu menyapa kami. Pah, ini kan kamu ya? Perempuan itu menghampiri kami. Iya mah, kenalin ini Bayu. Aku lalu berdiri dari dudukku dan mengulurkan tanganku. Bayu, kataku. Milta, jawab wanita itu ramah. Pah, aku langsung ke kamar ya, lelah banget. Oh iya, aku gak sempet masak, jadi aku beli makan di jalan buat kamu, kata perempuan itu sambil menaruh 1 bungkusan di atas meja makan. Iya mah, kamu istirahat aja duluan, kata Eko. Nampak wanita itu memasuki kamar lalu menutup pintunya lagi. Hebat bener cari istri lu sob, kataku. Hahaha, bisa aja lu, kata Eko. Ngomong-ngomong anak lu mana? Tanyaku kepada Eko. Anak gua meninggal sob, sakit kayaknya, kata Eko santai tanpa memperlihatkan rasa sedih sama sekali. Oh iya bro, malam ini lu istirahat aja. Besok pagi kita berangkat ke orang tua yang gua ceritain tadi ya. Dia orang Jawa, tapi udah lama di Medan, dari sebelum merdeka malah, kata Eko.
Gua pikir tanpa kesana udah bisa, Sob. Kan cincinnya udah lu kasih ke gua, kataku sambil mengusap-ngusap cincin itu. Belum, Sob. Nanti bakal ada ikatan kontrak antara lu sama penunggu cincin. Nah, si mbak itu yang bakal nuntun lu nanti. Ikatan kontrak gimana maksud lu? Kataku. Lu mau cepet kaya kan? Lu pengen usaha lu maju kan? Katanya kemarin apapun bakal lu lakuin. Suara Eko terdengar membangkitkan memoriku soal kehidupanku yang susah dan selalu diremehkan. Iya kok, apapun bakal gua lakuin. Udah hancur banget hidup gua. Nah, gitu dong. Tekad lu harus kuat, Sob. Jangan mundur apapun yang terjadi. Hahaha, kata Eko. Ya udah, lu istirahat aja sono. Kamar lu udah gua siapin di atas. Yang pojok itu ya, kata Eko sambil menunjukkan sebuah pintu berwarna coklat yang berada di lantai 2. Oke deh, thanks ya. Aku lalu mengambil barang-barangku dan menuju ke kamar yang Eko tunjukkan tadi. Terlihat Eko mengambil bungkusan yang tadi ditaruh istrinya di atas meja makan, lalu masuk ke kamarnya dan langsung menutup pintu. Aku berjalan menaiki tangga yang berada di sudut kanan rumah ini. Ketika menaiki tangga, aku merasa ada sesosok bayangan yang mengikutiku. Namun ketika aku berbalik, tak ada siapa-siapa di belakangku. Aku terus melanjutkan langkahku, kembali membulatkan tekad untuk satu tujuan, yaitu kekayaan. Aku harus siap dengan segala kemungkinan yang terjadi, bahkan nyawa sekalipun jika memang itu taruhannya. Tekadku sudah bulat, aku tidak mau pulang dengan tangan kosong. Aku harus memberikan kehidupan yang layak untuk keluargaku. Sesampainya di dalam kamar, aku meletakkan barang-barangku di atas meja. Ada sebuah kasur ukuran 1 orang dan sebuah lemari kayu yang masih kosong. Nampaknya ini memang kamar khusus tamu atau saudara yang ingin menginap, pikirku. Di dalam kamar itu juga terdapat 1 buah bangku yang terbuat dari kayu dan sebuah meja bulat yang aku gunakan untuk menaruh barang-barangku tadi. Aku lalu mengganti pakaianku dan bersiap untuk tidur. Namun, ketika hendak memejamkan mata, aku melihat seperti ada bayangan yang berdiri di sudut kamar. Aku langsung duduk dan memastikan apa yang barusan aku lihat. Namun, lagi-lagi bayangan itu menghilang. Mungkin cuma firasatku aja, pikirku yang kembali mencoba untuk tidur. Aku lalu kembali memejamkan mata dan terus membayangkan istri dan anakku di rumah. Sampai tak terasa, mataku terasa berat dan sangat mengantuk. Mungkin karena lelah, akhirnya aku pun tertidur. Keesokan paginya, sayup-sayup aku mendengar suara ketukan pintu kamarku. Bayu, terdengar suara Eko berusaha membangunkanku. Iya kok, kataku yang masih sedikit mengantuk. Aku lalu berjalan menuju pintu. Ketika ku buka pintu kamarku, terlihat Eko menyambutku dengan senyum khasnya. Udah jam 8, Sob. Mandi sono. Abis itu kita sarapan, biar langsung jalan kita, kata Eko. Iya, aku jawab. Gua tunggu di bawah ya, kata Eko sambil berlalu. Aku lalu mengambil handuk serta pakaian ganti yang aku bawa dalam ransel, lalu menuju ke kamar mandi yang berada di samping kamarku. Selesai mandi dan berganti pakaian, aku segera menuju lantai bawah. Terlihat Eko sedang duduk menonton TV di ruang tamu. Makan sono, udah disiapin tuh sama istri gua. Lah, istri lu mana? Kataku sambil menuju meja makan dan langsung menuang beberapa lauk pauk ke atas piring. Udah pergi dia dari tadi, biasa ngatur-ngatur anak di resto, jawab Eko. Setelah menghabiskan sarapan, aku bergabung dengan Eko di ruang tamu dan menyalakan sebatang rokok. Kami berbincang-bincang seputar cincin ini. Gini, Bay, ada yang harus lu ketahui dulu sebelum kita berangkat, kata Eko. Orang tua yang bakal kita temui ini namanya Mbah Banu. Dialah yang nanti bakal mempertemukan lu sama penghuni cincin ini. Cincin ini dihuni oleh jin yang sangat kuat.
Sekali lu melakukan kontrak, lu nggak bisa batalin sampai selesai masa perjanjian lu sama jin ini, kata Eko menjelaskan. Berapa lama kok? Tanyaku. 7 kali bulan suro, jawab Eko. Berarti lu udah 7 tahun dong pakai cincin ini, tanyaku. Gua baru 3 tahun, Bay, jawab Eko. Ada cara untuk mutusin perjanjian. Lu harus cari orang yang punya kemauan kuat mau kaya, tapi setelah pemilik yang lama udah kasih persembahan ke dia, kata Eko. Maksud lu tumbal? Tanyaku lagi. Iya, pertama dia bakal ambil orang yang paling lu sayang. Dan berikutnya ketika lu banyak uang, lu harus baik sama seseorang. Dan ketika dia makan hasil kekayaan lu, anak atau orang yang dia sayang bakal jadi tumbal berikutnya dari si jin, kata Eko menjelaskan. Lu paham maksud gua kan? Ngerti kok, jawabku pelan. Aku masih memikirkan tentang anak dan istriku. Aku tidak bisa membohongi diri sendiri, anakku lah yang paling aku sayang. Aku menjadi sedikit ragu setelah tinggal selangkah lagi menuju keinginanku. Inilah pesugihan. Ada banyak macam dan jenisnya, namun intinya tetap sama. Mereka pasti minta tumbal. Woi, lu kenapa ngelamun? Lu mau mundur, Bay? Suara Eko terdengar sedikit marah. Enggak lah, ngapain gua jauh-jauh sampai sini kalau ujung-ujungnya gua mundur, kataku yang berusaha menguatkan tekadku lagi. Ya udah, ayo kita berangkat, kata Eko yang langsung menuju garasi. Aku mengikuti dia dari belakang sambil sesekali melirik ke arah cincin yang aku kenakan. Setelah kami berada di dalam mobil, terlihat security sibuk membukakan pintu gerbang yang besarnya 2 kali tinggi badanku. Perjalanan kali ini agak memakan waktu. Setelah melalui beberapa perkebunan sawit dan perbukitan, akhirnya kami memasuki jalan di perkampungan. Aku pikir rumah Mbah Banu berada di antara perkampungan ini. Ternyata mobil kami masih terus melaju melewati satu perkebunan karet lagi. Udah deket nih, Bay, kata Eko. Kami tiba di salah satu rumah yang terbuat dari anyaman bambu. Di sekeliling rumah itu masih terdapat pohon-pohon besar. Aku melihat seorang kakek yang sudah sangat tua sekali. Badannya agak kecil karena termakan usia dan mengenakan sebuah tongkat sebagai penyangga tubuhnya yang sudah lemah. Pria tua itu duduk bersama seorang nenek yang aku yakin adalah istrinya. Lalu Eko turun dan menghampiri mereka berdua. Aku terus mengikuti Eko dari belakang. Mbah, ini saya Eko, dan ini kawan saya Bayu. Iya, Mbah masih ingat kamu, dan ini belum 7 tahun kan semenjak kamu datang, kata lelaki tua itu. Aku yang melihat nenek yang duduk di samping Mbah Banu ini terus memperhatikanku dengan serius. Iya Mbah, makanya saya ajak kawan saya untuk... Belum selesai Eko bicara, lelaki tua ini memotong. Cukup, Mbah sudah mengerti mau kalian. Duduk. Lelaki tua itu menyuruh kami duduk. Di samping mereka terdapat bangku yang terbuat dari batang kayu yang disusun rapi. Lalu aku dan Eko duduk dan menunggu kata-kata yang akan diucapkan oleh Mbah Banu. Demikian cerita Petaka Batu Safir bagian pertama selesai. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang setia mendengar podcast Lepas Tengah Malam. Untuk kalian yang suka mendengarkan cerita-cerita mistis, langsung aja subscribe channel ini karena kita akan selalu mengupdate cerita menarik lainnya. Nyalakan juga loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita lain dari Lepas Tengah Malam. Dan untuk kalian yang punya cerita-cerita mistis dan ingin di-share di channel ini, silahkan secara runut kirim via email ke lepastengahmalam@gmail.com. Sekian, saya Indra undur diri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.